Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin wa ahlihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, thumma ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Murojaah Sejumpo Channel, apa kabar? Alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan belajar dan murojaah bahasa Arab kita. Kali ini kita akan masuk ke pelajaran 20. Di pelajaran 20 ini kita akan belajar tentang isim yang berjumlah 2, yaitu musanna. Kita telah belajar isim musanna ketika kita belajar di kitab 1 ya, di jilid 1 ya, sekitar pelajaran 18. Nah, hanya saja di pelajaran 1 dulu kita belajar isim musanna ya, isim yang berjumlah 2 dalam keadaan rofa, yaitu dalam keadaan harokatnya doma. Nah, untuk diketahui, isim musanna, dia tanda i'rabnya tidak dengan harokat, melainkan dengan huruf. Kemarin kita belajar di pelajaran 1, tanda rofa'nya musanna dengan alif. Seperti kolamani, 2 pena. Nah, alif di situ merupakan tanda rofa'nya dari isim musanna. Nah, di pelajaran 20 ini kita akan belajar isim musanna kembali, tetapi dia dalam keadaan majrur dan mansub, ya, dalam keadaan jar dan nasab. Dia jar dan nasabnya dengan penambahan huruf ya, yang tadinya rofa dengan alif, kemudian alif itu dirubah menjadi ya. Baik, kita masuk ke kitab 20 ini ada di halaman 138. Kita coba baca percakapannya dulu. Bismillah. Ad-darsul ishruna, pelajaran yang ke-20. Al-abu, kam suratan hafizta ya Bashiru, berapa surah yang telah kamu hafal wahai Basir? Kemudian Bashir menjawab, hafiztu suratan wahidatan, saya telah hafal 1 surah. Kemudian al-abu, wa kam suratan hafizta ya Umaru, dan berapa surah yang telah kamu hafal wahai Umar? Kemudian Umar menjawab, ana hafiztu surataini, saya telah menghafal 2 surah. Nah, ini yang kita akan pelajari, yaitu isim musanna dalam keadaan jar dan nasab. Nah, yang di sini dalam keadaan nasab, dia maf'ulun bi dari kata kerja hafidho. Dia berupa isim musanna ya, ketika rofa dia surotani, ketika nasab dia surotaini. Kita lanjut dulu. Kemudian Muawiyah berkata, ya abati, ja'al yauma mudarrisani jadidani, ahaduhuma lil fikhi wal akharu lil hadithi. Wahai bapakku, telah datang hari ini 2 guru yang baru. Salah satunya untuk fikih, ya, maksud untuk pelajaran fikih, dan yang lainnya untuk pelajaran hadis. Kita lihat di sini, mudarrisani jadidani, dia isim musanna ya, dalam keadaan rofa sebagai fa'il dari kata kerja ja'a. Dia rofanya dengan alif ya. Kita lihat mudarrisani jadidani. Kemudian kita lanjut dulu. Bashirun berkata, ya abati, qara'tul yawma kalimataini jadidataini fi hadzal kitabi. Wahai bapakku, saya telah membaca hari ini 2 kalimat yang baru di kitab ini. Kita lihat kalimataini jadidataini. Dia musanna dalam keadaan nasab, dalam keadaan maf'ulun bih ya, dalam keadaan objek dari kata kerja qara'a. Kalimataini dia tanda nasabnya dengan ya, dengan huruf ya. Kemudian jadidataini merupakan sifat ya, berupa naat. Kita tahu dia harus sama dengan man'utnya. Kemudian kita lanjut. Al-abu bertanya kepada Bashir, ma huma, apa itu keduanya? Kemudian Bashirun menjawab, huma al-mushtu wal mihaddatu. Keduanya adalah al-mushtu yang artinya sisir dan al-mihaddatu yang artinya bantal. Kemudian al-abu bertanya, a'arafta ma'nahuma, apakah engkau tahu makna keduanya? Kemudian Bashirun menjawab, na'am sa'altul mudarrisa fasyaraha li ma'nahuma. Ya, saya bertanya kepada Pak Guru, maka beliau menjelaskan makna keduanya untukku. Kemudian al-abu berkata, ana adhabu ila suqi, sekarang saya akan pergi ke pasar. Aturiduna syai'an, apakah kalian menginginkan sesuatu? Kemudian Umar menjawab, uridu daftaron, saya ingin buku tulis. Kemudian Muawiyah berkata,
Indi daftarani, saya memiliki 2 buku tulis. Wa uridu daftaraini akharaini, dan saya menginginkan 2 buku tulis yang lain. Kita lihat daftaraini di sini adalah isim musanna dalam keadaan nasab ya. Dia maf'ulun bih dari kata uridu. Dia nasabnya dengan huruf ya. Kemudian Bashir berkata lagi, Indi milathani saghirani, saya memiliki 2 map yang kecil. Uridu milafaini kabiraini, dan saya menginginkan 2 map yang besar. Kita lihat pertama milafani, dia sebagai mubtada. Mubtada kita tahu adalah rofa ya. Kita lihat dia dengan alif, milafani saghirani. Kemudian ketika milafani sogironi menjadi maf'ulun bi dari kata kerja uridu, kita lihat milafaini kabiraini. Dia tidak dengan alif tapi dengan ya. Nunnya tetap, hanya alifnya berubah menjadi ya. Kemudian kita lanjut dulu. Al-abu, min aina laka hadzal qalamul jamilu dzul launaini ya Bashiru. Dari mana kamu memiliki pena yang bagus ini yang memiliki 2 warna wahai Bashir? Kemudian Bashir menjawab, ishtaraituhu, saya membelinya. Kemudian al-abu, bikam ishtaraitahu, berapa kamu membelinya? Kemudian Bashir menjawab, ishtaraituhu biriyalaini, saya membelinya dengan 2 rial. 2 rial ketika dia rofa, riyalani dengan alif. Kemudian ini dia dalam keadaan jar ya. Kita lihat ada huruf jar di situ ya. Berarti musanna tanda jarnya dengan ya. Kita lihat biriyalaini. Alifnya dirubah menjadi ya ketika dia jar atau nasab. Nah, di sini dalam keadaan jar. Kita lihat ada huruf jarnya. Baik, alhamdulillah telah selesai kita membaca percakapannya. Di sini menunjukkan isim musanna dalam keadaan rofa, jar dan nasab ya. Ketika rofa dia bisa sebagai mubtada, ketika dia nasab dia sebagai maf'ulun bih dari kata kerja muta'addi. Seperti tadi dari kata kerja uridu, qara'a ya. Kemudian dalam keadaan jar kita lihat di halaman tadi ya, kata terakhir dari Bashir biriyalaini. Dia ada huruf jarnya. Ringkasannya adalah kita belajar isi musanna dalam keadaan rofa ya dengan alif, tanda jar dan nasabnya dengan ya. Baik, sekarang kita akan coba masuk ke latihan. Tamarinu, latihan-latihan. Latihan 1 biasanya terkait dengan percakapan yang kita baca tadi. Kita coba baca dulu soalnya. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah soal-soal berikut. Kita coba jawab. Kita lihat soalnya di soal nomor 1. Kam suratan hafidho Bashiru. Berapa surah yang Bashir telah hafal? Sepertinya Bashir baru menghafal 1 surah. Kita jawab, hafidha Bashirun suratan wahidatan. Bashir telah menghafal 1 buah surah. Kemudian di nomor 2, kam suratan hafidha Umaru. Berapa surah yang Umar hafal? Kita lihat Umar telah menghafal 2 surah. Berarti 2 surah itu dalam keadaan nasab ya, karena dari kata kerja hafidho. Kita coba jawab, hafidho Umaru surataini. Umar telah menghafal 2 surah. Kemudian di nomor 3, bikam ishtara Bashirunil qalama. Berapa harga pulpen yang Bashir beli? Kita lihat di atas ya, Bashir membeli pena dengan 2 rial. Kita coba jawab, ishtara Bashirunil qalama biriyalaini. Bashir membeli pena dengan seharga 2 rial. Alhamdulillah kita telah mengerjakan latihan pertama dari pelajaran 20 ini. Nah, kita akan coba masuk ke latihan 2. Di sini tidak ada soal yang harus kita jawab, hanya perintahnya ta'ammal ma yali. Renungkanlah, perhatikanlah yang berikut. Di sini disampaikan keadaan harokat terakhir dari isim mufrad dan isim musanna. Kita lihat dulu al-marfu'u, al-mansubu, al-majruru. Kita tahu al-marfu'u tanda harokatnya adalah doma. Al-mansubu tanda harokatnya adalah fathah. Al-majruru tanda harokatnya adalah kasro. Nah, namun ada kalanya isim tanda i'rabnya tidak dengan harokat, melainkan dengan huruf ya, seperti isim musanna ini ya, telah disampaikan dia marfu'nya dengan alif, mansubnya dan majrurnya dengan ya. Nah, ada baiknya kita lihat dulu di latihan 2 ini.
Al-marfu'u kita lihat ja'al mudarrisu. Di sini disampaikan dulu isim mufrad. Ja'al mudarrisu. Telah datang seorang guru. Nah, kita tahu marfu adalah tanda doma. Al-mudarrisu di situ ya. Kemudian al-mansubu. Ra'aitul mudarrisa. Kita lihat harokat al-mudarrisu yang tadinya marfu dengan doma ketika mansub dengan fathah karena dia sebagai maf'ulun bih dari kata kerja ro'a. Kita ulangi ra'aitul mudarrisa ya, saya melihat Pak Guru. Kemudian al-majruru dhahabtu ilal mudarrisi. Saya pergi kepada Pak Guru. Dia majur dengan harokat kasroh ya. Inilah isim yang harokat terakhirnya i'rabnya dengan harokat ya, marfu doma mansub fathah majrur kasroh. Nah, kita lihat sekarang di bagian baknya ja'al mudarrisani. Telah datang dua guru. Dia sebagai fa'il. Nah, fa'il itu hukumnya adalah marfu ya. Kita lihat dia rafa'nya dengan alif. Kemudian di bagian al-mansub ra'aitul mudarrisaini. Saya telah melihat dua guru. Nah, guru ini dalam keadaan nasab ya sebagai maf'ulun bih dari kata kerja ro'a. Kita lihat nasabnya dengan ya. Nah, alif ketika rafa dirubah menjadi ya. Kemudian di bagian al-majruru kita lihat dhahabtu ilal mudarrisaini. Saya telah pergi kepada dua guru. Dia kembali dengan ya. Jarnya berarti dengan ya. Baik, alhamdulillah ya, dengan latihan 2 ini berarti kita tahu rafa'nya isim musanna dengan alif, mansubnya dan majrurnya dengan ya. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita akan masuk ke latihan 3. Perintahnya ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan al-musanna. Jawablah soal-soal berikut dengan menggunakan musanna. Berarti jawaban-jawaban dari soal-soal ini kita jawab dengan isim yang jumlahnya 2, ya isim musanna. Kita lihat di nomor 1, kam akhon laka. Ini seperti pola-pola yang kita pelajari waktu pelajaran 18 jilid 1 dulu ya teman-teman. Insya Allah masih ingat. Kita ulangi, kam akhon laka, berapa saudara yang kamu miliki? Nah, di sini kita harus menjawab dengan musanna ya, sesuai perintah. Kita coba jawab. Li akhwani, saya memiliki 2 orang saudara. Kemudian di nomor 2, kam kitaban indaka, berapa kitab yang kamu miliki? Kita jawab indi kitabani, saya memiliki 2 kitab. Kemudian di nomor 3, kam toliban jadi dan ja'al yauma, berapa siswa yang baru yang datang hari ini? Kita jawab ja'al yauma talibani jadidani. Telah datang hari ini 2 siswa yang baru. Kemudian di nomor 4, kam darsan baqiya fil kitabi, berapa pelajaran tersisa dalam kitab ini? Kita jawab baqiya fil kitabi darsani. Tersisa dalam kitab ini 2 pelajaran. Kemudian di nomor 5, kam toliban kharaja minal fasli, berapa siswa yang keluar dari kelas? Kita jawab kharaja minal fasli talibani. Telah keluar dari kelas 2 orang siswa. Kemudian di nomor 6, kam rajulan mata fil hadithi, berapa orang yang meninggal dalam kecelakaan itu? Kita coba jawab mata fil hadithi rajulani. Telah wafat dalam kecelakaan tersebut 2 orang. Alhamdulillah kita telah jawab pertanyaan di latihan ketiga. Nah, kalau kita perhatikan soal-soal di latihan ketiga ini menjurus kepada jawaban musanna yang dalam keadaan rofa ya dengan alif. Karena tidak ada penyebab dia untuk menjadi jar atau menjadi nasab. Nah, di sini di latihan 3 kita diperintahkan untuk menjawab musanna ya dalam keadaan rofa, yaitu dengan alif, penambahan alif dan nun. Sekarang kita akan masuk ke latihan 4. Nah, di sini sama perintahnya ya, kita disuruh menjawab dengan musanna. Akan tapi di sini sepertinya dalam keadaan nasab ya, karena ada fiil muta'addi yang membuat dia menjadi maf'ulun bi. Isim musanna tersebut menjadi maf'ulun bi. Baik, kita baca dulu perintahnya. Ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan al-musanna. Ya, soalnya sama. Jawab pertanyaan berikut dengan menggunakan musanna. Kita lihat dulu pertanyaannya.
Kam lugotan ta'rifu, berapa bahasa yang kamu tahu? Ta'rifu dia kata kerja muta'addi ya, berarti dia merupakan objek. Nah, di sini kita diperintahkan untuk menjawab dengan musanna, berarti wajib menjawab 2 bahasa. Berarti 2 bahasa itu sebagai maf'ulun bih dari kata kerja arafa ya, ta'rifu di sini pertanyaannya. Baik, kita coba ulang. Kam lugotan ta'rifu. Ketika ditanya kamu berarti jawabnya ana ya, saya. Berarti kita jawab a'rifu lugotaini. Saya tahu 2 bahasa. Kemudian di nomor 2, kam suratan hafizti ya Maryamu. Berapa surah yang telah kamu hafal wahai Maryam? Maryam menjawab, hafiztu surataini. Saya telah menghafal 2 surah. Kenapa polanya lugotaini, surataini? Karena dia sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih dari kata kerja hafidho. Kemudian di nomor 3, kam risalatan katabta ya Ahmadu. Berapa surat yang telah kamu tulis wahai Ahmad? Kemudian Ahmad menjawab, katabtu risalataini. Saya telah menulis 2 surat. Kemudian di nomor 4, kam hayatan qatalta ya ammi. Berapa ular yang telah kamu bunuh wahai pamanku? Kemudian paman menjawab, qataltu hayyataini. Saya telah membunuh 2 ular. Kemudian di nomor 5, kam daftaran istaraita ya akhi. Berapa buku tulis yang telah kamu beli wahai saudaraku? Kemudian saudara tersebut menjawab, istaraitu daftaraini. Saya telah membeli 2 buah buku tulis. Kemudian di nomor 6, kam su'alan sa'alakal mudarrisu. Berapa soal yang ditanyakan Pak Guru kepadamu? Kemudian dijawab, sa'alaniyal mudarrisu su'alaini. Telah bertanya padaku Pak Guru 2 soal atau 2 pertanyaan. Kemudian di nomor 7, kam ta'iratan ra'aita fil matari. Berapa pesawat yang kamu lihat di bandara? Kemudian dijawab, ra'aitu ta'irataini. Saya telah melihat 2 pesawat. Kemudian di nomor 8, kam mindilan gosalat uhtuka. Berapa sapu tangan yang saudarimu cuci? Kemudian jawabannya, uhti gosalat mindilaini. Saudariku telah mencuci 2 buah sapu tangan. Kemudian di nomor 9, kamuston turidu. Berapa sisir yang kau inginkan? Dijawab, uridu mustaini. Saya menginginkan 2 buah sisir. Kemudian di nomor 10, kam mikhaddatan ala saririka. Berapa bantal yang ada di kasur kamu ya, atau tempat tidur kamu? Kita coba jawab, ala sariri mihaddatani. Di tempat tidurku ada 2 bantal. Nah, 2 bantal ini dalam keadaan rofa ya, karena dia sebagai mubtada muakhar. Baik, alhamdulillah telah selesai. Kita kerjakan latihan 4. Kita akan coba masuk ke latihan 5. Di latihan 5 ini isi musanna dalam keadaan jar ya. Kita coba baca dulu perintahnya. Ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan al-musanna. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan menggunakan musanna. Soalnya sama dengan latihan 3 dan 4. Ketika tadi latihan 3 dalam keadaan rofa, latihan 4 dalam keadaan nasab. Nah, latihan 5 ini dalam keadaan jar. Kita coba baca soal-soalnya ya. Di nomor 1, bikam riyalan istaraiti hadhil majallata ya Aminatu. Berapa rial kamu beli majalah ini wahai Aminah? Kemudian Aminah menjawab, istaraitu hadhil majallata bi riyalaini. Saya membeli majalah ini dengan 2 rial atau seharga 2 rial. Kemudian di nomor 2, bikam dolaran istaraitum hadhil asrara ya ikhwanu. Berapa dolar kalian membeli kancing-kancing ini wahai saudara-saudara? Kemudian dijawab, ishtaraina hadhil asrara bi dolaraini. Kami membeli kancing-kancing ini seharga 2 dolar. Kemudian di nomor 3, bikam rubiyatan istaraitunna hadal musta ya akhwati.
berapa rupiah kalian membeli sisir ini wahai saudari-saudari? Kemudian dijawab, ishtaraina hadzal musta bi rubiyataini. Kami membeli sisir ini dengan 2 rupiah. Kemudian di nomor 4, bikam junaihan ishtaraiti hadzal mir'ata ya ummi. Berapa pon engkau membeli kaca ini wahai ibuku? Kemudian ibunya menjawab, ishtaraitu hadhil mar'ata bi junahaini. Saya membeli kaca ini dengan 2 pon. Kemudian di nomor 5, bikam lugotan katabta unwana ala dzarfi ya aliyu. Dengan berapa bahasa kamu menulis alamat pada amplop ini wahai Ali? Kemudian Ali menjawab, katabtul unwana bi lugotaini. Saya menulis di amplop dengan 2 bahasa. Kemudian di nomor 6, min kam baban kharajat tullabu minal kulliyati. Dari berapa pintu para mahasiswa keluar dari fakultas? Dijawab, kharajat tullabu min babaini. Telah keluar para mahasiswa dari 2 pintu. Kemudian selanjutnya di nomor 7, ilakam saydaliyatan dhahabta ya Hamidu. Keberapa apotik kamu telah pergi wahai Hamid? Kemudian Hamid menjawab, dhahabtu ila saydalataini. Saya telah pergi ke 2 apotik. Kemudian di nomor 8, fikam sahifatan qara'ta hadzal khabara. Berapa koran yang telah kamu baca di berita ini? Kemudian dijawab, qara'tu hadzal khabara fi sahifataini. Saya telah membaca kabar ini dari 2 koran. Kemudian di nomor 9, bikam jami'atan darasta. Di berapa universitas kamu belajar? Dijawab, darastu bi jami'ataini. Saya telah belajar di 2 universitas. Kemudian selanjutnya di nomor 10, kam jami'atan fi baladikum. Ada berapa universitas di negaramu? Fi baladina jami'atani. Di negara kami ada 2 universitas. Baik, kita lihat di sini ada keterangan, bikam rialan, bikam rialin, kilahuma sohihun. Bikam rialan ya artinya jadi berapa rial atau seharga berapa rial. Bikam rialin maknanya sama, yaitu dengan bikam rialan, yaitu berapa rial. Ya, maksudnya seharga berapa rial. Ya, dua-duanya sama, maknanya sama dan dibenarkan dalam susunan nahwu. Ya, di sini tulis bikam rialan, bikam rialin, kilahuma sohihun. Ya, kita ucapkan bikam rialan atau bikam rialin, keduanya adalah benar. Ya, kilahuma, keduanya sohihun, benar. Jadi kita bisa mengucapkan dengan bikam rialan, ya, rialan dalam keadaan nasab, dia sebagai tamyiz, atau bikam rialin, dia sebagai mudhofun ilaihi. Nah, keduanya adalah benar, ya. Jika kita mengucapkan salah satu bentuk dari bentuk ini berarti benar dalam segi nahwu. Baik, alhamdulillah kita telah mengerjakan hingga latihan kelima. Insya Allah kita akan lanjutkan latihan-latihan berikutnya di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.